Ya Allah. Selamat datang kembali di Poros Dunia Geopolitik, tempat kita membedah isu-isu pertahanan, konflik, dan perebutan pengaruh global. Hari ini, kita mengangkat situasi kritis yang tengah mengguncang Indonesia. Kerusuhan demo massal mulai dari Jakarta hingga Makassar, mari kita ulas fakta-faktanya. Tunjangan fantastis untuk anggota DPR. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, terungkap bahwa 580 anggota DPR menerima tunjangan perumahan, 50 juta rupiah per bulan, sekitar 10 kali UMP Jakarta mencuri perhatian publik dan memicu kemarahan luas. Ini terjadi di tengah dorongan kenaikan upah minimum, pemotongan anggaran, dan pemutusan hubungan kerja massal. Kematian Afan Kurniawan, motoris ojol, demonstrasi memuncak ketika seorang driver ojek online bernama Afan Kurniawan tertabrak oleh kendaraan lapis baja Brimob. Saat aksi di Jakarta, kematiannya menjadi pemicu eskalasi luas tuntutan reformasi kepolisian dan penekanan kekuasaan. Demo terjadi di berbagai kota, Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Makassar, Medan, Solo, Manokwari, dan sebagainya. Kerusuhan melibatkan pembakaran gedung pemerintahan dan infrastruktur seperti gedung DPRD, pos polisi, kantor pemerintah, hingga fasilitas transportasi. Di Makassar, setidaknya 3 orang tewas dan 5 luka-luka setelah gedung DPRD dibakar. Korban terjebak dalam kobaran api. Di Jakarta, kerusuhan menyebabkan penutupan sekolah, gangguan transportasi publik, serta penggunaan gas air mata dan water cannon oleh polisi. Putus asa ekonomi dan ketidakpekaan elit politik Indonesia menghadapi stagnasi pertumbuhan, berada di bawah target, inflasi tinggi, pengangguran naik, PHK massal tapi elit justru menikmati tunjangan mewah. Ini dilihat sebagai simbol ketidakadilan yang mendorong demonstrasi. Kekerasan aparat dan lemahnya akuntabilitas. Tindakan fatal terhadap Afan dan respons aparat yang keras dianggap sebagai bukti lemahnya kontrol atas kekerasan di tubuh kepolisian. Banyak yang memandang polisi lebih melayani kekuasaan ketimbang melindungi rakyat. Respon yang terkesan terlalu santai dan tidak menyentuh akar masalah. Ketua aksi dan driver mengkritik pemerintah terlalu lamban dan tidak serius menindak korupsi atau reformasi sistemik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, saya telah mengikuti perkembangan beberapa hari ini, terutama peristiwa tadi malam, di mana ada demonstrasi yang mengarah kepada tindakan-tindakan anarkis. Juga ada peristiwa di mana petugas telah menabrak satu orang pengemudi ojol yang mengakibatkan pengemudi ojol tersebut, almarhum Afan Kurniawan, tadi malam meninggal dunia. Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia mengucapkan turut berduka cita dan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini. Presiden Prabowo Subianto mengutuk keras aksi aparat yang berlebihan, ekspresikan kesedihan, dan perintah penyelidikan transparan, serta menahan 7 anggota polisi terkait. Memohon masyarakat untuk tetap tenang dan waspada terhadap pihak yang memicu kekacauan. Bupati atau pejabat setempat seperti Rijen Sudewo melakukan permintaan maaf kepada demonstran. Namun permintaan maaf ini dianggap terlalu rendah dan justru memicu kemarahan lebih lanjut. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini? Pemerintah dianggap gagal merespons krisis ekonomi secara adil. Kekerasan aparat dan ketimpangan elit tidak lagi bisa ditoleransi. Toleransi publik telah mencapai titik didih, memaksa tuntutan untuk reformasi nyata. Sekarang giliran kamu seberapa dalam
Menurutmu akar masalahnya? Apakah ini hanya masalah tunjangan dan kekerasan, atau lebih luas, soal sistem demokrasi, struktur ekonomi dan budaya politik kita? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa like, share, serta subscribe untuk diskusi lebih lanjut.